Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayunika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana sih caranya untuk mengisi praktik kinerja di ruang GTK untuk pengelolaan kinerja guru ya, periode Januari sampai Desember 2025. Nah, di sini Bapak Ibu itu nggak usah buru-buru ya, karena ini berbeda dengan yang terdahulu. Kalau terdahulu itu kan kita laksanakan 1 tahun itu 2 kali. Sekarang kita hanya akan melaksanakan observasi itu dalam 1 tahun hanya sekali. Jadi tidak mesti di awal-awal ya, bisa di akhir atau selepas Lebaran di bulan April, Mei, Juni itu boleh. Yang penting nanti di akhir Desember semua prosesnya itu sudah terselesaikan. Nah, dalam proses ini kita langsung aja praktik ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pastikan dulu Bapak Ibu sudah di periode Januari sampai Desember 2025 ya. Jika belum Bapak Ibu bisa ke sudut kanan atas lalu klik yang ini untuk ganti periode ya. Selanjutnya Bapak Ibu klik yang ini, cek praktik kinerja. Nah, di sini kalau udah Bapak Ibu klik nanti akan masuk ke dalam bagian ini ya. Nah, di sini sesuai dengan pilihan Bapak Ibu di awal ya untuk formulir diskusi persiapannya ya. Apa indikator pilihan Bapak Ibu? Nah, di sini saya kan indikator pilihan saya adalah instruksi pembelajaran. Nah, di sini ada praktik yang akan dilihat yaitu tingkat upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran ya. Nah, selanjutnya ini udah saya isi, jadi biar nggak terlalu lama ya. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti mengikuti aja bagaimana sih caranya gitu. Nah, apa aja sih perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja ini? Nah, target perilaku seperti yang biasanya saya selalu menyarankan Bapak Ibu itu untuk mencentang ketiga ini ya. Mencentang ketiga ini jangan 1 atau 2, sebaiknya centang 3 agar nanti di proses selanjutnya itu tidak terjadi anomali gitu ya. Banyak yang terjadi anomali karena di sini centang 1, centang 2 gitu ya. Sebaiknya centang 3 aja. Nah, selanjutnya ketika ini sudah kita centang, kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah ini yang ditanyakan adalah apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku gitu ya. Upaya mempelajarinya, jadi ini pada bagian ini saya letakkan 3 sesuai dengan centang ini 3 gitu ya. Nah, di sini saya cukup copy paste yang bagian atas ke bawah gitu. Jadi nggak usah Bapak Ibu merangkai kata-kata yang sulit lagi ya. Jadi di sini yang bagian atas nih 1, 2, 3, Bapak Ibu copy paste lalu letakkan ke bawah. Nah, di sini tinggal hilangkan aja kata-kata gurunya ini, hilangkan, lalu tinggal hanya kata-kata bagian mulai dari kemari aja ya. Nah, di sini sudah jelas saya sampaikan 3. Nanti yang penting karakternya tidak lebih dari 250 karakter. Jika lebih dari 250 karakter, silahkan Bapak Ibu modifikasi kata-katanya agar tidak terlalu panjang. Misalnya di sini peserta didik diganti dengan murid tidak apa-apa ya, yang penting jangan siswa gitu. Nah, karena ada konotasi perbedaan antara murid, peserta didik, dan siswa gitu ya. Oke, selanjutnya untuk jadwal observasi praktik kinerja kapan akan dilaksanakan, ini harus didiskusikan dulu dengan atasan, kecuali Bapak Ibu itu melaksanakannya tanpa ada proses praktik kinerja ya, hanya ecek-ecek gitu ya. Tapi sebaiknya sih dilaksanakan betul-betul agar terdapat proses yang bisa kita dapat gitu ya. Karena kan enak juga sih kalau pembelajaran kita diperhatikan. Jadi yang melihat observasi ini tahu sih kebutuhan di kelas kita tuh apa ketika kita mengajar, ternyata banyak kekurangan di alatnya itu, kebutuhannya apa gitu ya. Misalnya ya kita nggak kebagian fokus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa jadi pemetaan juga bagi sekolah, nanti bisa disampaikan. Nah, di sini saya udah membuat jadwal di tanggal 6 Mei 2025. Jadi Bapak Ibu nggak usah buru-buru di sini ya. Ini kan kita setahun hanya sekali, jadi bukan setahun 2 kali. Jangan dilaksanakan di awal-awal. Jadi silakan cari waktu yang nyantai, rileks tanpa ada beban lagi. Apalagi sekarang kan Bapak Ibu sedang menjalankan ibadah puasa, ya nanti aja lah itu observasinya. Setelah Lebaran mungkin masih banyak persiapan-persiapan, ada kunjungan ke rumah guru dan lain sebagainya. Laksanakan setelah kegiatan itu juga tidak ada masalah, tidak ada problem ya. Yang penting waktunya selama setahun itu terakumulasi selesai di Desember 2025 gitu.
Nah, untuk jenjang silakan Bapak Ibu sesuaikan, Bapak Ibu mengajar di mana, PAUD, TK, SD, SDLB, SMP, dan lain sebagainya ya. Kelasnya juga disesuaikan, jangan sampai salah. Lalu pilih mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah. Dan untuk catatan lain ini adalah opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, di sini saya hanya isi sebagai apa aja ya, eh daripada kosong gitu. Nah, jadi saya isi pelaksanaan observasi ini akan dilaksanakan pada jam pertama hari Selasa di kelas 4 gitu. Saya tambahin di sini bacaannya di kelas 4 gitu ya. Nah, ketika ini sudah selesai, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Kalau belum yakin ya disimpan draft, nanti bisa diedit, diperbaiki lagi. Tapi kalau sudah yakin silakan klik yang ini, tombol yang biru ini kumpulkan seperti saya. Silakan kita klik. Nah, selanjutnya kita baca ini kembali. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Nah, ini kita centang, lalu kita kumpulkan dan selesai. Nah, di sini Bapak Ibu tidak lagi seperti dahulu ya. Tahun lalu kan kita sebelum melaksanakan observasi itu harus upload perangkat pembelajaran, RPP dan lain sebagainya. Di sini udah nggak lagi kemudahannya. Jadi udah oke sih gitu ya, udah tinggal isi kata-kata aja, nanti perangkat pembelajarannya cukup diserahkan sewaktu pelaksanaan observasi aja gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek rinciannya ya gitu ya. Ini apakah sudah sesuai dengan isian Bapak Ibu? Oke, kalau sudah sesuai silahkan kembalikan lagi ke awal. Bapak Ibu untuk melihat persentasenya apakah bekerja, silahkan diklik ke awal juga. Nah, di sini karena prosesnya baru isian di awal jadi dia 25%. Nanti kalau Bapak Ibu sudah proses pelaksanaan observasi di kelas ini sudah diisi oleh atasan, lanjut gembok yang ini terbuka, nanti akan naik 25% lagi ya, jadi 50%. Nah, di sini nanti ditambah lagi ini jadi 25% lagi, 50 tambah 25 75, 75 tambah 25 ini jadi 100%. Itu totalnya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Jika Bapak Ibu ada dirasa yang masih kurang paham, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab sesuai dengan pemahaman, pengalaman, dan hal-hal yang telah saya ketahui terkait dengan observasi praktik kinerja ini. Jadi jangan sungkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.